mahasiswa Polbantan Malang, Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan semester 3. Di sini saya akan menjelaskan alur penyusunan program penyuluhan pertanian yang saya akan jelaskan secara detail, poin per poin dan caranya. Baik, saya akan menjelaskan bagian dari alur penyusunan program penyuluhan pertanian. Adapun poin-poinnya terdapat 3 poin, yaitu yang pertama desa, poin yang kedua kecamatan, poin yang ketiga kabupaten atau kota. Baik, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu program penyusunan penyuluhan pertanian desa. Adapun langkah pertama yang dilakukan oleh tiap-tiap desa yaitu pembentukan kelompok tani dan persiapan PRA atau Participatory Rural Appraisal atau penilaian partisipatif pedesaan. Dalam pertemuan persiapan, penyusunan program desa dimulai dengan penggalian data dan informasi berupa potensi desa, monografi desa, jenis komoditas, unggulan desa, dan tingkat produktivitasnya. Jadi, keberadaan Gapoktan atau Poktan dan keberadaan kelembagaan agribisnis desa, masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama maupun pelaku usaha. Penggalian data ini dilakukan oleh penyuluhan bersama-sama dengan tokoh masyarakat. Jadi mereka harus bekerja sama untuk mendapatkan informasi yang sangat detail guna menjaring kebutuhan nyata, harapan dan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha dengan metode RPA ini. Selanjutnya, langkah kedua adalah pelaksanaan PRA desa oleh petani, PPL, PTD, atau Kesbang desa, petugas, dan lain-lain. Pertemuan-pertemuan dalam rangka penyusunan program penyuluhan di desa atau kelurahan dimonitori oleh penyuluh atau PNS, swasta, dan swadaya yang bertugas di desa atau kelurahan dan dihadiri oleh kepala desa atau kelurahan, tokoh masyarakat, serta pengurus kelembagaan, pelaku utama, dan pelaku usaha. Langkah ketiga adalah penyusunan rencana usaha kelompok. Seperti yang saya jelaskan tadi, sangat diperlukan dalam pengumpulan data dan informasi yang bekerja bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pelaku utama maupun pelaku usaha. Langkah keempat, penyusunan perencanaan kegiatan penyuluhan desa atau program PPL desa. Pertemuan-pertemuan pada akhirnya menghasilkan program desa yang merupakan sintesa antara kegiatan Poktan atau Gapoktan di tingkat desa dengan kegiatan dinas atau cabang dinas lingkungan pertanian yang berlokasi di desa atau kelurahan tersebut. Tiap program yang dilakukan oleh penyuluhan di desa atau kelurahan tidak disahkan, namun diketahui oleh kepala desa atau kelurahan agar dapat disinergikan
dengan program pembangunan di wilayahnya. Dan naskah program penyuluhan pertanian kemudian dijabarkan oleh masing-masing penyuluhan ke dalam rencana kerja tahunan penyuluhan atau RKTP. Dari beberapa langkah-langkah yang saya jelaskan tadi, dari penyusunan program penyuluhan pertanian desa, adapun langkah yang paling terakhir itu adalah program pengembangan komoditas desa. Poin kedua yaitu dari alur penyusunan program penyuluhan pertanian adalah kecamatan. Adapun langkah yang dilakukan oleh program penyusunan penyuluhan kecamatan ini yaitu program penyuluhan pertanian kabupaten atau BPP, sehingga menghasilkan program penyuluhan komoditas kecamatan. Dalam penyusunan program kecamatan dimulai dari perumusan keadaan, baru masalah, tujuan, dan yang terakhir itu cara mencapai tujuan. Dalam program ini dilakukan peningkatan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha, dan fokus pembangunan di kecamatan atau BPP. Penyusunan program dilakukan oleh penyuluhan pertanian di kecamatan dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha melalui serangkaian pertemuan-pertemuan untuk menghasilkan draft program kecamatan atau BPP. Kemudian program yang sudah final didatangi oleh koordinator penyuluhan kecamatan dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, kemudian disahkan oleh Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, oleh Kepala Balai Penyuluhan. Dan yang terakhir itu adalah naskah program kemudian dijabarkan oleh masing-masing penyuluh ke dalam RKTP kecamatan serta disampaikan dalam forum musrebatan kecamatan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan. Jadi itu merupakan tahap-tahap yang tiap dilakukan oleh kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah sekitarnya. Kemudian poin yang ketiga dari alur penyusunan program penyuluhan pertanian yaitu kabupaten atau kota. Ini merupakan poin yang terakhir, dan langkah-langkahnya yaitu yang pertama, program penyuluhan pertanian kabupaten atau kota, dan berupa langkah terakhirnya yaitu program pengembangan yang menghasilkan program pengembangan komoditas kabupaten atau kota. Dalam penyusunan program kabupaten atau PPK ini dimulai dari perumusan keadaan, masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan. Dalam proses ini dilakukan peningkatan masalah-masalah yang diharapkan oleh pelaku utama dan pelaku usaha, fokus pembangunan di masing-masing tingkat kecamatan maupun kabupaten di kota. Adapun langkah kedua yaitu penyusunan program dilakukan oleh penyuluhan pertanian di kabupaten dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, serangkaian pertemuan-pertemuan untuk menghasilkan
draft program kabupaten. Nah, selanjutnya draft program kabupaten itu disajikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat dan membidangi perencana dari dinas, instansi lingkungan, pertanian, perikanan dan kehutanan, dan perwakilan kelembagaan, pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka sintesis penyuluhan. Jadi antara program penyusunan kabupaten dan program penyusunan kecamatan itu hampir sama, cuman pada bagian pertemuannya aja yang berbeda, di mana kabupaten disajikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat yang membidangi perencanaan dari dinas atau instansi lingkungan, pertanian, perikanan, dan kehutanan, dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka sintesis penyuluhan. Nah, dan sedangkan di program penyuluhan kecamatan atau BPP itu penyusunan program dilakukan oleh penyuluhan pertanian di kecamatan dalam perwakilan kelembagaan, pelaku utama, dan pelaku usaha melalui serangkaian pertemuan untuk menghasilkan draft program kecamatan BPP. Dan itu sangat jelas sekali perbedaannya antara pertemuan program penyusunan kecamatan dan pertemuan program penyusunan kabupaten itu sangat berbeda, di mana kecamatan itu hanya pelaku utama dan pelaku usaha. Kalau kabupaten itu lebih ke instansi yang membidangi atau pemerintahan yang membidangi hal tersebut. Baik, sekian dari hasil presentasi yang saya lakukan. Saya Peggy Satika dari narasumber mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.